Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan model dokumentasi penyelesaian farmasi klinik. Perkenalkan, nama saya Ratinisa Pratiwi. Pelayanan farmasi klinik itu merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam jangka meningkatkan outcome terapi dan menimbulkan risiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Departemen rekam medis adalah unit atau bagian atau instalasi atau apapun menyebutkan lainnya dalam suatu sarana pelayanan kesehatan yang merupakan pengelola dan penanggung jawab terlaksananya pelayanan rekam medis. Selanjutnya, yang pertama ada rekam medis, kedua model dokumentasi, yang ketiga terminologi dan medis singkatan. Rekam medis, medical, ya, ilmu kedokteran, patient record itu status pasien yang diisi oleh dokter. Rekam medis adalah dokumen identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang diterima pasien pada sarana kesehatan baik rawat jalan maupun inap. Manfaat rekam medis itu administrasi, value, legal, finansial, research, education. Model dokumentasi bagi apoteker yang belum mendokumentasikan praktiknya di rumah sakit dalam rekam medik, maka sebaiknya membuat dokumentasi sendiri yang akan dilaporkan kepada Komite Kefarmasian Terapi. Dan dokumentasi itu dapat digunakan sebagai bahan penelitian, menyusun angka kredit pegawaian, serta ukuran pembayaran jasa profesi. Pelayanan praktik farmasi klinik didokumentasikan dalam bentuk rekam medis rumah sakit atau dalam PMR bagi pelaksana di komunitas. Dokumentasi berguna selain sebagai wujud praktik farmasi klinik, juga kekuatan hukum yang sewaktu-waktu dapat dijadikan bukti dalam proses pengadilan agar memiliki kesinambungan pola pikir dengan profesi kesehatan lain yang sudah lebih dulu menulis penggunaan pola tersebut. Data-data yang dirasakan oleh pasien yang bersifat subjektif, misalnya sakit kepala, sesak, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kedua, data yang bersifat subjektif dan bisa dibuktikan atau diukur dengan angka dan data tertentu. Selanjutnya, penilaian dari 8 DRP, dosis pada obat kurang atau lebih, dan ada tindak indikasi yang belum diobati. Lanjut, tindakan lanjut dari asesmen atau penilaian yang sudah dilakukan. Monitoring. Asesmen itu pendaftaran dan membuat prioritas semua masalah berhubungan dengan stok medis, perawat, pasien untuk menetapkan hasil yang diharapkan, menetapkan dan dilaksanakan semua tindakan yang perlu dilakukan. Problem, masalah, mengumpulkan dan menginterpretasikan semua informasi yang relevan untuk mengidentifikasikan masalah yang aktual dan potensial. Identifikasi problem khusus DRP. Semua penemuan masalah harus didokumentasikan, baik yang aktual atau potensial. Asesmen berisi evaluasi farmasis, dan resolution itu berisi tindakan yang diusulkan untuk mengatasi DRP. Selanjutnya itu monitoring. Bertanya pada pasien, mendapatkan data lab atau memantau kondisi pasien. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.